Ya, halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sahabat Promkes. Pada saat ini kita akan membicarakan satu topik mengenai call center yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kandro Manado. Dan bersama-sama dengan kita kali ini, Nurse Telly Tineke Dalita, SPEP, yang dalam keseharian bertanggung jawab atau bertugas sebagai kepala ruangan call center RSUP Profesor Dr. R.D. Kandro Manado. Untuk itu kami ucapkan selamat datang Nurse Tin, biasanya kami panggil Tin Iya, ya dalam keseharian di sini. Selamat datang di studio Promkes. iya, terima kasih, Dok. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sahabat Promkes, tentu saja pasti banyak ya yang bertanya mengenai call center ini. Apa sih call center ini? Bagaimana ruang lingkup layanannya? Apa sih manfaat atau kegunaannya untuk masyarakat di Sulawesi Utara dan seterusnya. Nah, kita akan bercakap-cakap mengenai layanan call center ini dan untuk itu kita tidak akan berpanjang lebar. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang biasanya paling pertama muncul Iya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan call center ini? Ya, oke. silakan. Baik, terima kasih, Dok. Selamat siang, sahabat Propcast yang berbahagia untuk, undangan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk, pengertian dari call center itu sendiri, itu merupakan, layanan informasi yang disediakan oleh Rumah Sakit Kando untuk memberikan pelayanan kesehatan dan informasi yang dibutuhkan pelanggan, pasien terkait produk atau pelayanan yang ada. Mungkin seperti contoh keseharian kami, sering adanya konsultasi mengenai, pendaftaran online yang saat ini lagi viral, seperti itu, Dok. Ya berarti mungkin, singkatnya ini semacam media komunikasi dan informasi ya, Iya, Sustin betul. ya, untuk, pasien-pasien mungkin juga keluarga yang bertanya-tanya mengenai informasi seputar, Iya, pelayanan di rumah sakit Kando, mhm. Sustin ya. Nah begini, secara umum sebetulnya bagaimana sih manfaat atau kegunaan dari call center ini? Mungkin bisa Iya, dijelaskan? mmm kegunaan awalnya target call center Rumah Sakit Kando itu, Dok, untuk pelayanan kegawat daruratan. Nah, jadi ketika ada, kejadian ataupun insiden kegawat daruratan, maka bisa, menelpon dengan, kode akses 119. Itu pun gratis, tidak Mmm. tarik, kuota atau, pulsa. Ya berarti ini kalau mungkin masyarakat banyak pernah ada dulu ya episode Mhm, televisi mengenai layanan itu yang ada di luar negeri ya, kita pernah iya. saksikan dulu. Mungkin seperti itu ya diadopsi di call center kita ya? Iya, seperti itu. Iya, jadi nomornya 911, yang dihubungi 119 119, iya, dan layanan ini adalah gratis, iya, artinya nomor ini tidak memerlukan, biaya biaya ya atau pulsa. atau pulsa. Dan seperti Nurse Tin katakan tadi bahwa layanan ini adalah fokus untuk sekarang pada layanan yang bersifat Kegawat kegawat daruratan. Iya, daruratan. betul. Iya. Nah, berarti mungkin bisa diberikan contoh, mungkin bagaimana pelayanan kegawat daruratan yang seperti apa misalnya yang Iya, sering ditangani? mmm, Iya. sering, untuk kasus-kasus kemarin, misalnya pasien kecelakaan Mmm. dalam hal di lalu lintas, karena ada juga kecelakaan ya, cuma jatuh atau jatuh dari pohon. Nah, seperti itu. Jadi kami bisa mengkonfirmasikan, bagaimana kondisi saat itu, mungkin yang penelpon, yang ketika memberikan, informasi, jadi kami mengetahui kondisi pasien terlebih dahulu, kemudian, penelpon, posisi alamat secara spesifik, agar supaya kami segera bisa menindaklanjuti dengan tim yang ada. Iya, berarti memang, cara kerjanya seperti harus ada, mungkin keluarga ya, Ya, atau orang atau terdekat, siapa saja atau yang siapa saja yang dekat heeh, dengan, katakanlah korban iya, waktu itu ya, kejadian bisa menghubungi nomor 119 dan nomor ini gratis
kemudian menginformasikan ya, Iya, menginformasikan kepada petugas posisinya di mana, iya, kemudian mungkin keadaan pasiennya mungkin apakah sadar betul atau sekali. kejang ya, Iya, betul sekali. atau, mungkin perdarahan ya Iya, seperti atau mungkin nyeri atau kesakitan yang luar iya, biasa ya seperti itu. Nah kemudian ini diinformasikan kepada petugas call center lah iya, yang ada betul. di rumah sakit Kando. Nah seterusnya Christine bagaimana setelah ada katakanlah keluarga atau pendamping atau orang terdekat yang menghubungi petugas kita, kemudian terjadi komunikasi lewat nomor 119 ini, selanjutnya kira-kira proses di dalam, tim call center ini seperti apa? Nah, ketika kami menerima telepon, Dok, kami mencatat nama penelpon, nomor telepon tertentu yang menelpon, dan kami konfirmasi untuk kesiapan tim, apakah dokter bisa pendampingan, tapi seringkali menyesuaikan situasi dan kondisi IGD karena, tim yang ada ini kami tarik dari petugas IGD IGD, yang iya. standby saat itu, di setiap shift yang ada. Jadi ketika situasional mungkin dokter tidak bisa, maka tim yang ada, perawat yang kadang perawat rangkap driver, segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan kondisi pasien saat itu, dengan kasus yang ada, dengan respon time tentunya. Mmm, Diharapkan ya kami menyesuaikan lokasi, titik lokasi yang terjadi insiden, jadi kami menuju kurang lebih ya dipastikan untuk respon time kesiapan itu kurang lebih 5 menit. Tapi Jadi tergantung lokasi iya, juga, kalaupun lokasi Christine ya? untuk, pergi, jadi kami menyesuaikan. Nah, makanya setelah memastikan tetap dalam perjalanan tetap kontak terjadi terus, Mmm, agar supaya memastikan, siapa yang menemukan korban atau yang mengetahui insiden tersebut tetap berada di samping di korban atau lokasi, pasien tersebut. Jadi ketika ada tindakan yang harus kami bisa pandu, kami langsung memandunya untuk pertolongan pertama, iya. seperti itu. Berarti memang walaupun, petugas atau katakanlah para medis belum sampai di lokasi, Iya, tapi sudah ada beberapa tindakan life saving ya iya yang bisa betul Dok, dipandu oleh iya, tim ini kepada, siapa saja yang dekat dengan pasien atau, iya korban saat betul, itu, ya. Dan, Bapak Ibu sahabat Promkes dipastikan bahwa, petugas yang akan turun adalah petugas yang betul-betul sudah berkompeten iya ya betul dalam sekali Dok, bidang, kegawat daruratan ini. Karena memang standar, pelayanan medik ataupun keperawatan di rumah sakit ini memang sudah memenuhi standar-standar, yang sudah terakreditasi iya ya, baik betul nasional sekali. maupun, internasional. Nah, selanjutnya Nursin, ini kan, eee, pasien bertanya-tanya pasti ya atau keluarga bertanya-tanya, apakah ada hal-hal khusus yang harus mereka siapkan untuk, mendapatkan pelayanan ini? Ya, oke Mhm, Dok. Salah satu contoh Dok kalau, untuk menghubungi call center ya, seperti yang di luar dari kasus yang seperti tadi kan, jelaskan hanya nama dan nomor telepon yang aktif terus yang bisa kami kontak. Nah di lain sisi kalau kasus seperti, yang saat ini viral untuk daftar online, jadi mhm. memastikan tentunya, KTP atau ID pasien tertentu, kemudian, kartu BPJS-nya. Kadang kan mereka keliru untuk meng-input, makanya kami pandu, gitu. Berarti ini semacam pengembangan dari fungsi utama tadi ya, karena sebetulnya fokus awalnya pada pelayanan kegawat daruratan ya, Iya, tapi tidak menutup juga kemungkinan pelayanan apabila ada, pasien atau keluarga yang meminta informasi mengenai pelayanan pendaftaran online ya, iya, seperti itu ya heeh, Nestin ya? Iya. Nah selanjutnya gini, mungkin ada sahabat Promkes yang masih miskonsepsi istilahnya ya, mungkin masih, keliru ya. Ada yang menganggap bahwa call center ini adalah wadah untuk berkonsultasi kesehatan oh ya, kepada, dokter-dokter yang ada di RSUP Profesor Dr. Ede Kando Manado. Ada yang seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana, Nurstin sebagai kepala call center melihat atau pandangan Nurstin terhadap, pendapat dari pasien-pasien atau keluarga itu? oke. Ya, Sebenarnya Dok untuk konsultasi memang untuk kompetennya secara keseluruhan memang bukan di call center. Namun sejauh ini kasus yang kami alami setiap hari, itu terjadi setiap hari, sebatas kami bisa menjawab pertanyaan dari konsumen atau pelanggan atau pasien, kami langsung menjawab. Namun ketika, kami belum bisa menjawab,
kami akan kontak kembali. Mmm, Jadi kami save nomor dan nama, pelanggan atau pasien tersebut, nanti kami akan hubungi iya. kembali karena kami harus, konsultasi atau, kolaborasi kembali dengan, unit yang dibutuhkan oleh pasien atau pelanggan tersebut. Iya. Seperti Berarti memang, layanannya cukup responsif ya? iya, Dok. Artinya kalaupun memang pertanyaan tersebut belum sepenuhnya bisa dijawab secara, lengkap atau Iya komprehensif, nanti kemudian yang menghubungi itu akan dihubungi kembali ya, iya, Dok. tentu dengan, mungkin katakanlah data atau dengan, sumber yang lebih valid, lebih terpercaya Ya, mungkin ya. betul. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlalu klinis ya. Iya, Dok. Ya mungkin memang harus harus yang berkompeten ya, ya. Iya Tapi, saya melihat kalau memang dia, awalnya berfokus pada kegawat daruratan, tapi kemudian akhirnya bisa juga melayani pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran online, bahkan hal-hal, konsultasi kesehatan, iya berarti memang layanan ini, sangat-sangat berguna ya, sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, sahabat Promkes, terutama yang ada di daerah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Untuk memanfaatkan layanan ini apabila ingin bertanya mengenai pelayanan yang ada di RSUP Profesor Dokter iya, R.D. Dok, betul. Kando. Nah, Christine, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini kan, pelayanan call center ini mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui, Iya. ya. Nah, setelah kita melakukan, percakapan seperti ini, mungkin akan ada yang bertanya, apakah ada jam-jam tertentu untuk pelayanan call center ini atau kapan saja bisa dihubungi? Apakah, tengah malam atau mungkin subuh dini hari atau bagaimana? Oke, Iya, Dok, itu silakan. poin yang inti betul, Dok. Untuk menghubungi call center tidak ada terbatas waktu ya, Dok, jadi karena kami standby, petugas kami atau operator kami standby, pagi, sore, malam. Jadi setiap shift 24 jam itu ada yang standby, maka bisa menghubungi kapan pun. Jadi dengan kode akses 119, adapun, untuk yang nomor alternatifnya ada, Dok. Mmm, Untuk yang WA 0821 96 30 51 itu bisa Dok, baik. lewat WA. Baik, Bapak Ibu sahabat Promkes, sangat bermanfaat ya layanan call center ini karena dalam hal kegawat daruratan kapan saja Bapak Ibu bisa menghubungi layanan ini. Tentu kami berharap Bapak Ibu dan keluarga tetap sehat ya. Tetap aman, tetap selamat, tapi memang sekiranya memang harus mencari pertolongan karena kondisi gawat darurat, maka silakan menghubungi layanan call center RSUP Profesor Dokter R.D. Kando Manado di nomor 119 atau di nomor WA tadi yang baru Iya disebutkan. Mungkin bisa diulang, iya, Nurstin silakan kos nomor WA-nya. jadi untuk nomor WA bisa akses ke 08 2196 30 5119. Baik, terima kasih dan kita sudah masuk dalam sesi akhir kita. Kami persilakan Kepala Ruangan Call Center RSUP Profesor Dokter R.D. Kando Manado, Nurse, Tineke Dalita Eskep, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak, Ibu, sahabat Promkes di rumah. Silakan. Baik, untuk, sahabat Promkes, sangat diharapkan untuk menggunakan call emergency sebaik dan sebenar betul, karena ya sering selama ini banyak ada yang salah menggunakan nomornya, sering bermain-bermain, tidak serius. Jadi sangat diharapkan untuk menggunakan nomor 119 ini gratis, eee, agar supaya bisa meningkatkan mutu pelayanan khususnya kami Rumah Sakit Kando dan tentunya untuk, menghindari, kejadian kematian ataupun kecacatan di dalam situasi kegawat daruratan. Terima kasih, Dok. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Kepala Ruangan Call Center RSUP Profesor Dokter R.D. Kando Manado, Nurse Kelly Tineke Dalita Eskep yang telah berkenan meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Ya, Dok. Makasih. mudah-mudahan tetap sehat, kuat, Amin. diberkati terus Iya, ya. sama-sama, Dok. Bapak Ibu sahabat Promkes, kita akan jumpa lagi di edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.